Hari Jumat yang dipanggil itu Gus Irfan dulu. Gus Irfan hari Jumat dipanggil untuk terkait laporannya terhadap Gus Miftah dan Atta Halilintar. Yang dipanggil itu Gus Irfan dulu. Gus Irfan hari Jumat dipanggil untuk terkait laporannya terhadap Gus Miftah dan Atta Halilintar. Dan ada juga panggilan berikutnya terkait Dr. Richard Lee. Jadi minggu ini semua dipanggil, semua pelapor, termasuk saya dipanggil untuk melakukan klarifikasi atau melakukan berita acara pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan. Semua dipanggil. Kesiapannya gimana, Bang? Kesiapannya udah sangat siap. Kita berkas-berkas, bukti-buktinya semua udah disiapkan, udah dilampirkan semua ke meja penyidik. Baik bukti terkait Atta Halilintar dan Gus Miftah maupun bukti terkait intersepsi ya, penyadapan yang dilakukan oleh yang diduga dilakukan oleh saudara Dr. Richard Lee, itu buktinya sudah ada semua lengkap. Udah, pokoknya tinggal kita lanjutkan aja semuanya gitu. Kalau untuk Atta Halilintar dan Gus Miftah, kemarin saya tanya sama Gus Irfan ya sebagai pelapor, beliau juga tetap nggak mau damai dulu, Gus Irfan, karena dia nggak mau. Kemarin saya sudah mencoba untuk menggiring narasi ke arah perdamaian pada saat wawancara kemarin. Tapi ternyata setelah kembali kita dari Polres, Gus Irfan keberatan untuk berdamai dengan Gus Miftah dan Atta Halilintar. Dia minta dilanjut dulu. Apa alasannya Gus Irfan tidak mau berdamai dengan Gus Miftah dan Atta, Bang? Karena kata Gus Irfan ini berkaitan dengan penghinaan terhadap dirinya, ya wabil khusus tim para dukun lah ya, yang diundang oleh Atta Halilintar, lalu di take down videonya seakan-akan tidak bermanfaat gitu kan. Lalu ditambah lagi Gus Miftah beberapa kali mengata-ngatai dukun itu sendiri dengan kalimat-kalimat yang nggak pantas gitu. Jadi kata Gus Irfan lah, nggak usah lah, buat apa damai katanya, kita lanjut aja ke pembuktian nanti gitu. Dia punya dalil, saya punya dalil, dia juga punya alibi, saya juga punya alibi, kata Gus Irfan gitu. Jadi Gus Irfan bilang ya silakan beralibi, saya juga punya alibi gitu. Beliau juga bilang kita nggak usah bawa-bawa organisasi, walaupun dia juga warga NU kan, nggak usah bawa-bawa organisasi, nggak usah nyebut organisasi, ini pribadi gitu kata Gus Irfan. Ini urusan pribadi ya, karena ini udah berkaitan dengan harga diri. Jangan sampai katanya orang-orang mengatasnamakan organisasi, apalagi organisasi agama terbesar ya di Indonesia, jangan sampai juga mengatasnamakan uang ya kan, seperti Atta Halilintar punya segalanya katanya. Itu sehingga terkesan menurut Gus ya, kita jadi kayak dilecehkan banget gitu. Jadi kita gas aja dulu. Akhirnya saya gas, karena perintah dari klien saya ya saya gas ya, makanya hari Jumat kita dipanggil. Jadi seandainya pihak Atta minta maaf, apakah terbuka, Bang, untuk berdamai? Itu tergantung lagi kepada klien saya si Gus Irfan. Kalau klien saya bilang maafkan ya mau dia dikata apa. Kalau saya kan hanya satu yang saya laporin dengan sungguh-sungguh ya, yaitu Dr. Richard Lee. Kalau yang lainnya seperti Acong Latif, seperti anak mahasiswa itu, dan mungkin para asatid yang telah melaporkan, saya juga akan saya lapor balik kan gitu. Tetapi kan itu tidak serius, saya tidak serius lah, karena berkaitannya dengan agama Islam, jadi rasanya risih lah gitu kalau kita saling menzalimi ya sesama muslim, risih. Bang, untuk
terlapor masing-masing kayak Richard Lee atau itu masing-masing Udah beda nggak? beda Beda case. ancamannya berapa lama? Kalau Atta Halilintar dan Gus Miftah itu dilakukannya bersama-sama, itu ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Bukan 4 tahun ya, 6 tahun. Pasal 27 ayat 3 junto 45A kalau nggak salah. Kalau Dr. Richard Lee ini kemarin saya kenakan pasal 31 junto 47 non IPA kalau nggak salah ya. Itu ancaman hukumannya 10 tahun tentang intersepsi. Gitu. Jadi ada Jadi kemungkinan penyadapan, penahanan ya? iya. Jadi 10 tahun. Jadi saya udah koordinasi juga ya biar segera diperiksa lah biar cepat ini selesai. Kalau menurut Gus Miftah sendiri tidak mau menanggapi laporannya itu, gimana menurut Gus? Ya dia ditanggapi atau enggak kan nanti kan dia dipanggil. Ya nggak dipanggil sekali 2 kali nggak datang kan ya tinggal penyidik menyimpulkan nanti apakah dia bisa dijadikan tersangka atau tidak nanti tergantung penyidik. Tapi kan kita tahapnya ini kan baru awal, tahap pemeriksaan saksi pelapor lah. Kapan Bang dipanggil Bang kira-kira Bang? Hari Jumat jam 3 sore. Kalau untuk Gus Miftah dan Atta itu kapan Bang? Hari Jumat jam 3 Itu sore. untuk Iya, kalau Jumat besok ya? iya untuk Dr. Richard Lee saya belum dapat undangannya tapi katanya minggu ini atau minggu depan paling telat untuk laporan saya terhadap Dr. Richard Lee tentang intersepsi. Mas saya pikir ketika orang tidak percaya dengan dukun kemudian batal syahadatnya, ini dari mana dasarnya? Dari mana dasarnya? Justru syahadat itu kan artinya pengesaan, pengakuan kepada Allah, pengakuan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Sehingga kemudian kalau kita tidak percaya dukun justru batal. Justru sebaliknya kalau kita percaya dukun malah bisa batal syahadatnya. Jangan dibalik itu loh. Nah, itu apa yang disampaikan oleh pesulap merah, Gus setuju. Saya nggak mengikuti apa yang disampaikan pesulap merah, saya juga nggak tahu itu. Jadi saya ngomong seperti itu bukan karena saya mendukung pesulap merah, karena saya juga nggak tahu komentarnya pesulap merah seperti apa. Yang bisa melihat goib keluar dari muslim ya. Oh, kalau itu saya malah nggak setuju. Memang tidak ada yang bisa melihat jin, yang bisa melihat jin itu hanya Allah. Tapi saya menggunakan pendapat guru saya Habib Lutfi, yang beliau mengatakan apa? Benar, yang bisa melihat jin itu hanya Allah dan orang yang dikehendaki oleh Allah. Kalau bahasa guru saya Habib Lutfi seperti itu. Tidak ada yang bisa melihat kecuali Allah atau orang yang memang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau kalian kemudian dikehendaki bisa-bisa saja kan itu. Jadi tidak bisa, pasti nggak ada yang bisa sama sekali. Oh tidak. Makanya dalam hal itu memang banyak perbedaan penafsiran. Dan akhirnya mencuat mahasiswa juga yang aktif membuat sebuah laporan. Nah, itu makanya kan saya bilang, karena itu berpotensi orang nggak percaya dengan dukun batal syahadatnya. Kalau saya malah sebaliknya, orang yang percaya dengan dukun, mempercayai omongannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, malah justru berpotensi gugur syahadatnya. Harus syahadat lagi. Makanya ada hadis yang bunyinya jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbaharulah imanmu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya selama ini yang kita sampaikan itu berbasis dalil gitu, berbasis hadis, berbasis ayat, tidak serampangan. Makanya saya tidak terlalu menanggapi gitu loh. Nah kalau saya menanggapi yang kemudian orang berpendapat tanpa dasar untuk apa? Kan gitu. Makanya kalau kita harus menanggapi harus pakai dasar. Doakan saja mudah-mudahan parfumnya rame. Amin. Ya, bisa untuk ini santri.